Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewanta Wijaya, kelas PAI 6C, nomor absen 15. Di sini saya akan membuat video tentang mengetahui macam-macam najis dan juga bagaimana cara mensucikannya. Alasan saya membuat video ini karena kita sebagai umat muslim, kita harus tahu apa saja najis-najis dan klasifikasinya. Juga kita harus tahu bagaimana cara mensucikannya. Jadi dalam video ini kita akan membahas tentang yang pertama ada najis ringan atau najis mukhafafah. Kemudian yang kedua kita membahas tentang najis mutawasitoh atau najis yang sedang. Yang ketiga kita akan membahas tentang najis mughaladoh atau najis yang berat. Nah, yang pertama tadi ada najis mukhafafah atau najis yang ringan, di mana contoh dari najis ini adalah seorang bayi yang umurnya belum berusia 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI atau air susu ibu. Nah, kemudian bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya yaitu dengan kita memercikkan air ke tempat yang terkena air kencing atau yang terkena najis itu. Nah, itu sudah dipandang cukup untuk membersihkan atau mensucikan najis mukhafafah. Kemudian yang kedua ada najis mutawasitoh atau najis yang sedang. Contoh dari najis ini seperti kotoran hewan atau kotoran manusia, seperti bisa juga darah dan juga yang lainnya yang tidak termasuk dalam najis ringan dan najis yang berat. Kemudian bagaimana cara mensucikan najis yang sedang ini atau najis mutawasitoh ini? Yang pertama kita harus hilangkan terlebih dahulu zat yang terlihat. Seperti kalau kita mengetahui ada kotoran di lantai. Nah, kita harus angkat dulu kotorannya. Kita harus bersihkan dulu kotorannya dengan tisu atau dengan alat yang lain. Nah, setelah itu hilang baru kita pel atau kita lap tempat yang tadi terkena najis. Karena setelah kita angkat kotorannya itu, tempatnya itu masih najis, tapi najis hukmiyah. Barangnya sudah tidak ada, tapi najis karena tadi ada barang atau najis yang terlihat atau najis ainiyah. Jadi untuk najis mutawasitoh ini ada dua tata cara atau dua prosedur. Yang pertama kita harus angkat dulu najisnya, kita hilangkan dulu zatnya secara ainiyahnya, kemudian kita pel untuk menghilangkan najis hukmiyahnya. Setelah itu yang terakhir ada najis mughaladoh. Ini najis yang berat. Contohnya ketika kita terkena air liur anjing. Nah, itu termasuk dalam najis yang berat. Kemudian bagaimana cara mensucikannya? Yaitu cara mensucikannya dengan kita membersihkan atau membasuh tempat atau anggota tubuh kita yang terkena najis itu dengan 7 kali basuhan. Dan salah satunya menggunakan menggunakan tanah. Nah, itu untuk penggunaan tanah itu bisa di pertengahan atau di akhir basuhan. Nah, ketika kita sudah melaksanakan 7 basuhan itu, salah satunya menggunakan tanah, itu sudah dipandang cukup untuk menghilangkan najis berat atau najis mughaladoh. Nah, setelah ini kita akan praktek bagaimana sih cara mensucikan najis ringan atau najis mukhafafah, kemudian najis mutawasitoh dan juga najis mughaladoh. Kita simak setelah ini. Nanti kita akan praktek bagaimana cara mensucikan dari ketiga najis itu. Oke teman-teman, sekarang kita akan praktek bagaimana cara mensucikan najis. Tadi kan ada najis ringan atau najis mukhafafah, kemudian ada najis sedang atau mutawasitoh, dan ketiga ada najis mughaladoh. Nah, dan ketiga najis itu cara mensucikannya berbeda-beda. Nah, kita mulai dari praktek bagaimana cara membersihkan najis ringan atau najis mukhafafah. Nah, tadi kan najis mukhafafah kan najis yang terkena air kencing bayi
yang kurang dari 2 tahun yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Cara mencucikannya cukup mudah teman-teman, yaitu dengan cara kita memercikan air ke tempat yang terkena najis. Jadi bayangkan teman-teman, untuk lantai ini terkena air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun. Cara mencucikannya cukup kita percikan air, nah seperti ini, ke tempat yang terkena najis. Nah itu sudah cukup. Dan juga kalau memungkinkan bisa kita guyur dengan air juga nggak apa-apa, agar pencuciannya dan pembersihannya sempurna. Nah seperti itu. Selanjutnya kita akan praktek bagaimana cara membersihkan lantai yang terkena najis sedang atau najis mutawasitoh. Jadi yang pertama, kita harus menghilangkan dulu ainiyahnya atau zat padatnya dengan kain atau dengan tisu, atau juga bisa dengan barang-barang lain yang memungkinkan. Jadi bisa dilihat ini, anggap saja ada kotoran. Nah kemudian step pertama itu kita hilangkan dulu kotorannya yang tampak. Nah ketika kita hilangkan, ainiyahnya sudah nggak ada, tapi najis hukmiyahnya masih ada. Maka dari itu setelah kita buang kotorannya secara zatnya atau ainiyahnya, setelahnya kita basuh atau kita pel atau kita bersihkan tempat yang tadi terkena najis mutawasitoh. Nah setelah kita pel atau kita bersihkan, maka najis secara hukumiahnya sudah hilang, dan kemudian lantai yang terkena najis tadi sudah dibilang atau dianggap suci kembali. Oke, yang terakhir kita akan praktek bagaimana cara membersihkan atau mencucikan najis mughaladoh atau najis yang berat. Najis mughaladoh tadi sudah kita jelaskan, itu najis apabila kita terkena air liur atau ketika kita menyentuh anjing. Nah cara mencucikannya, kita basuh anggota tubuh atau benda yang terkena najis tersebut dengan 7 kali basuhan. 7 kali basuhan air, dan salah satunya menggunakan tanah. Nah kita contohkan, misalnya tangan saya ini terkena jilatan anjing. Nah kita harus membersihkannya sebanyak 7 kali basuhan. Nah seperti ini, kita bersihkan. Nah apabila sudah 7 kali, jangan lupa sebelum 7 kali itu kita menggunakan tanah untuk untuk membersihkan najis itu. Jadi 7 kali basuhan salah satunya menggunakan tanah. Itu bisa di pertengahan basuhan atau bisa di akhir basuhan. Nah kita anggap di timba ini ada tanah untuk membersihkan. Nah salah satunya menggunakan tanah. Nah seperti ini. Kemudian kita basuh lagi karena belum 7 kali tadi. Jadi basuhan. Nah sudah. Jadi untuk membersihkan najis mughaladoh tadi ada 7 kali basuhan, dan kemudian untuk salah satunya menggunakan tanah. Itu sudah dipandang cukup untuk menghilangkan najis mughaladoh atau najis yang berat. Nah demikian untuk praktek cara mencucikan najis-najis. Yang pertama tadi ada najis ringan atau najis mukhafafah, kemudian ada najis sedang atau najis mutawasitoh, dan yang ketiga atau yang terakhir kita tadi praktek tentang mencucikan najis mughaladoh. Nah seperti itu. Mungkin ada kritik atau masukan dari teman-teman, saya persilahkan. Sekian dari saya, terima kasih.